buttocks. Oke. Alkisah terdapat seorang gadis nan cantik rupawan dan sangat berbakti terhadap orang tua, bernama Seruni. Dia anak yang sangat sopan dan sangat membantu orang tuanya. Awal cerita Seruni dengan kekasihnya, si Doli, yang sedang berpadu mesra di tepi Danau Toba dengan sampannya. Di dalam sampan itu, mereka hanya berdua sambil mengayuh-dayuh sampan dengan lembut. Cuaca yang asri dan sejuk dihiasi indahnya pemandangan Danau Toba. Hasian, tondi-tondiku, kaholonganku, cemana kalau kau cepatkan yang melamar aku ini? Bagaimana ya tayangku? Aku belum punya apa-apa, tapi cintaku holan tuhodo saton. Aku pun yang cinta kali samamu, tapi nggak butuh aku holan hata. Pembuktiannya ya sama aku. Cemanalah kalau nggak kau nikahi aku? Mau yang kau bersabar? Biar pergi aku merantau mencari uang supaya bisa kita nikah. Oke lah Hasian, sabar pun aku nunggu kau dan menjaga cinta kita. Dan aku berharap kamu berjanji akan kembali ke sini di tempat ini. Kalau enggak, kau ingat, kulili kau. Terus, ini, sapu tanganku. Udah kulapkan hodokku, momonku di sini semua. Simpan ya. Jangan kau cuci, biar ingat kau semua tentang aku. Ingatlah khasiat tayang-tayang aku. Danau Toba dan bebatuan di bukit-bukit ini akan menjadi saksi kita. Aku si Doli berjanji akan menemuimu kembali di tempat ini dan akan menikahimu, tayangku. Dan akhirnya di atas sampan itu mereka berdua berjanji. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang, juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berpoya-poya, hingga ayah Seruni terlilit hutang sangat banyak, hingga tak sanggup membayarnya lagi. Hutangmu sudah terlalu banyak, sudah saatnya kau membayar hutangnya sekarang juga. Jika tidak, kau harus menjodohkan Surini dengan anak awak, ucap temannya. Lalu ayah Suruni pun bingung. Namun bagaimana lagi? Karena tidak ada pilihan lain, ia harus menjodohkan Surini dengan anak temannya. Bu, gawat, nggak mau. Ilele perkooperasi au. Apa yang gawat, Pak? Bikin kaget aja. Aku terlibat utang di mana-mana. Banyak kali ku pinjam koperasi. Jika tidak membayarnya, aku bisa terlibat masalah besar, Bu. Nggak sudah. Hancur namanya. Lalu bagaimana solusinya? Agar semua utang-utang Bapak itu bisa dilunasi. Jalan satu-satunya kita harus menikahi putri kita dengan sinamut yang besar. Ulanina, Mak. Hah? Gila Bapak Butit. Mana bakal mau dia? Seruni harus dijodohkan. Jika tidak, Sudirman perkooperasi rotuhita. Keluarga dalam bahaya lah nanti. Aduh. Ya wis. Pulang mengamuk. Anu tadok kumatibana. Kita bicarakan nanti baik-baik dengan Suruni agar dia mau memahaminya ya, Pak. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Suruni mendengar pembicaraan perjodohan dengan anak Kamangborunya itu.
dan ia pun bersedih dan menangis. Mendengar itu, dia sangat kaget dan syok ketika ia teringat akan janjinya dengan kekasihnya si Doli. Keesokan harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa. Kali ini, ia pergi sendiri ke ladang, karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki, anjing yang selalu setia menemaninya. Di ladang, Seruni hanya terdiam. Ia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali si Toki menggonggong untuk menarik perhatian Seruni. Namun, Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak bisa menahan kesedihannya. Dia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Toki, lagi marsa kau. Aning mandilehian na Toki. Bingung kali pun aku. Bapakku menjodohkan ibu dengan cowok lain. Gak tahu pula aku siapa cowok ini. Entah yang tukikannya dia, mana tahu aku. Padahal kan aku udah punya cowok. Kalau nggak nurut aku sama mama bapak, dalam bahaya mereka di Lele Park Koperasi. Tapi kalau kuturuti mereka, ku kecewakanlah si Doli. Harus gimana aku Toki? Amang tahe bagi aki. Tangis Seruni pun pecah. Si Toki semakin bingung melihat majikannya menangis. Ia mengendus-ngendus di pangkuan Seruni dengan berderai air mata. Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Toki pun bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Toki berulang kali menggonggong kepada Seruni. Ketika sampai di tepi Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni ketakutan dan berteriak meminta tolong kepada si Toki anjingnya. Namun, Toki hanyalah seekor binatang dan tidak dapat berbuat apa-apa. Selain menggonggong di sekitar lubang tersebut, Seruni pun mulai putus asa karena dia tak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Parapat, parapat, parapat batu. Setelah Seruni berkata seperti itu, tanpa diketahui dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya yang semakin tidak tertolong, si Toki pun akhirnya berlari pulang. Di rumah, orang tua Seruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan berbahaya dengan menggonggong tanpa henti, mencakar tanah, dan mondar-mandir di sekitar ayah dan ibu Seruni. Sadar dengan isyarat dari Toki, orang tua Seruni langsung bergegas mengikuti Toki, hingga sampai ke tepi lubang tempat anak gadis mereka terperosok. Mereka mendengar suara jeritan anak-anaknya dari dalam lubang. Akan tetapi, keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka berdatangan di tempat lubang Seruni terperosok. Pak, lubangnya terlalu dalam, tidak tumbuh cahaya. Aku hanya mendengar senyum-senyum suara anak kita yang berkata, parapat, parapat batu. Bagaimana ini, Pak? Bu, pegang obor ini. Aku akan turun menjemput anak kita. Kalau enggak, lu udah sutang kita nanti. Dikejar koperasi juga aku. Emang jematik, jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya. Nanti kamu bisa celaka pula, lebih janda.
depan Lilis. Wow, berkooperasi. Warga pun juga menjawab, "Benar, Pak. Lubang ini sangat dalam dan gelap." Ayah Surini pun mengurungkan niatnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang perlahan-lahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu, muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Batu itu menggantung di dinding tepi tebing Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Masyarakat memberinya nama Batu Gantung. Ucapan Seruni yang terakhir didengar warga berupa Parapat-Parapat. Dijadikan nama daerah tempat beradanya batu gantung yang dinamakan Kota Parapat. Oke, sekian. Selesai. Makasih semua. Matikan cepat ya.